Sudah ada surat pernyataan dari FPI dan bahkan himbauan dari gubernur bahwa tidak boleh melaksanakan reuni 212 karena itu melanggar Perda nomor 88 tahun 2020 yang sudah dikeluarkan oleh gubernur. Reuni 212 suram, 2 lokasi tak dapat izin, nekat gelar bakal diancam pidana. Ditulis oleh X Hardi. Tampaknya acara Reuni 212 makin suram nasibnya tahun ini. Dikabarkan Reuni 212 bakal digelar di 2 tempat, yaitu kawasan Patung Kuda dan Masjid Az-Zikra Sentul, Kabupaten Bogor. Yang pertama, polisian tidak mengizinkan digelarnya Reuni 212 di Patung Kuda. Polda Metro Jaya bahkan sudah mengeluarkan ultimatum dan mengancam akan mempidanakan panitia penyelenggara hingga peserta yang nekat menggelar Reuni 212 di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan, kepolisian bisa menindak tegas panitia ataupun peserta karena kegiatan tersebut tidak mendapatkan izin. Apabila memaksakan juga untuk melakukan kegiatan, maka kami akan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku kepada mereka yang memaksakan, kata Zulpan. Dia mengatakan pihak-pihak yang nekat tetap melangsungkan Reuni 212 di kawasan Patung Kuda berpotensi melanggar tindak pidana dan bisa dijerat dengan pasal 212 sampai 216 KUHP. Polda Metro Jaya sebagai penanggung jawab keamanan sudah menyampaikan tidak memberikan izin. Jadi kepada mereka yang memaksakan diri, maka akan kita berikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dapat dipidana seperti disampaikan tadi pasal 212 sampai 218 KUHP. Nah, kemudian kepada masyarakat saya berharap tentunya ya untuk juga tidak terpancing ataupun tidak mengikuti kegiatan ini ya, karena ini kegiatan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah maupun dari kepolisian ya. Jadi kepada masyarakat agar mengetahui sikap daripada Polda Metro Jaya maupun dari pemerintah daerah. Bagaimana dengan lokasi kedua? Ternyata juga tidak diberi izin. Pihak Yayasan Az-Zikra menolak menjadi tuan rumah Reuni 212. Alasannya, pihak yayasan masih berduka atas kematian Amer Az-Zikra atau Amer Az-Zikra, putra kedua dari Muhammad Arifin Ilham. Ini seakan menambah derita pasukan 212 karena sebelumnya Polres Bogor tidak memberikan izin karena Kabupaten Bogor masih menerapkan PPKM level 3. Jadi bisa dikatakan Reuni 212 dilarang dan panitia harus membatalkan acara ini dan tunggu minimal hingga tahun depan kalau pandemi sudah usai. Kalau nekat, maka harus berhadapan dengan polisi. Syukurin. Tahun lalu mereka tak bisa unjuk gigi. Tahun ini pun mereka tidak bisa unjuk gigi. Bayangkan betapa kesalnya mereka menghadapi kenyataan ini. Dalam hati, mereka pasti ngamuk dan tidak terima. Tidak bisa adakan Reuni 212 di Monas. Lantas cari 2 lokasi alternatif dan ternyata tidak dapat izin juga. Coba kita bayangkan apa yang mereka rasakan saat ini. Perih pastinya. Mereka pasti mengecam polisi yang tak beri izin. Mereka pasti dalam hati mencaci habis-habisan karena telah mengekang hak berpendapat di muka umum, apalagi mereka ini adalah kelompok istimewa pemilik kafling surga. Menentang mereka artinya dapat azab dan neraka. Maka dari itu saran terbaik adalah adakan reuni secara virtual saja. Kalau masih nekat, maka kita tunggu ketegasan polisi. Sekalian tangkap saja mereka yang berulah dan jebloskan ke penjara menemani Rizik. Apalagi beberapa waktu lalu, mereka sempat mengatakan acara seperti ini tidak perlu mendapat izin dari kepolisian. Tampaknya mereka memang mau menantang aparat dan ingin menunjukkan Taring sebagai kelompok yang bebas berbuat seenak nenek moyang mereka. Entah sejak kapan negara ini jadi milik mereka sehingga bebas diotak-atik tanpa aturan. Wibawa negara ini seolah sangat rendah di mata mereka. Maka dari itu, sudah sepatutnya tanpa perlu pikir panjang,
Kelompok ini disikat sampai rata. Sikat sampai gundul. Jangan beri ampun. Sekarang mereka sudah tak begitu berdaya. Sikat sampai tak tersisa lagi. Siapapun yang waras dan cinta NKRI pasti akan mendidih darahnya melihat kelakuan mereka yang arogan dan seenaknya mempermainkan agama untuk kepentingan kelompoknya. Sama halnya dengan Dudung Abdurrahman yang darahnya mendidih melihat baliho Rizik dan tak terima dengan sikap oknum yang melecehkan Presiden Jokowi. Ya, saya lihat ini beraninya sekali dia mengatakan presiden kita dengan kata-kata yang tidak bagus. Sebagai warga negara mengganti nama presiden kita yang tidak benar. Mendidih darah saya tuh kayak gitu tuh. Panas. Akhirnya polisi, Kapolda waktu itu, saya dengan Pol PP menurunkan baliho, katanya. Kelompok ini memang sudah di luar batas. Harusnya ditempeleng pipinya satu persatu. Mereka ini tak ada bedanya dengan sekumpulan orang yang tak beradab yang berlindung di balik agama. Lain kali, tegas saja dan batasi pergerakan mereka hingga tak berkutik. Kalau dikasih hati, nanti mereka minta jantung berikut darah-darahnya. Kalau masih bandel, suruh mereka minggat saja dari NKRI. Tak ada tempat untuk para pengacau berkedok kelompok agama di negara ini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.